Maka ini seperti mencari Ancelotti. Ancelotti apakah jago di teknis? Ayo, enggak kan? Apakah memang PSSI sudah mengecek background atau latar belakang dari Kluivert sebelum menunjuk, termasuk latar belakang kehidupan pribadinya gitu? Jadi ada usaha untuk menghancurkan timnas Indonesia. Yang kedua, kemarin sampai hari ini ada pemain diaspora yang diserang ribuan, ribuan menyerang pemain diaspora kita. Dalam beberapa hari belakangan, jagat sepak bola nasional riuh terkait pemencatan Sinteyong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Saat ini PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert untuk melanjutkan tongkat estafet Sinteyong. Lantas apa alasan PSSI memilih legenda timnas Belanda itu? Untuk mendalaminya sudah bersama saya anggota Esko PSSI Arya Sinulinga. Bang Arya, gimana Ya, kabar hari ini? baik. Baik ya. Di Ya, tengah riuh rendah suasana ya, bola kita, Bang. semoga ke depan iklim sepak bola kita semakin baik dan tidak ada lagi yang hal-hal yang seperti ini. Itu Oke. yang kita harapkan, dan sepanjang sejarah sepak bola belum ada yang sampai hal-hal yang seperti ini karena semuanya pakai, ini adalah bagian dari football family. Ini banyak pelaku-pelakunya ternyata bukan orang-orang yang football family, yang nggak paham filosofi football family. Jadi ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini pembelajaran bagi kita semua. Ke depan tidak ada lagi yang seperti ini dan kita bikin semua jadi lebih objektif dan lebih baik. Oke. Jadi ini langkah besar ke kita lah untuk sepak bola Indonesia dan iklim sepak bola Indonesia. Oke, Bang. Ya, Bang, hari ini, Ya, hari Rabu, PSSI telah mengumumkan Patrick Kluivert resmi jadi eh, pelatih timnas ya, selanjutnya. Mungkin bisa diceritakan dari awal, Bang, bagaimana sebenarnya PSSI mungkin bertemu dulu dengan Kluivert, ya. pasti ada tahapan perbincangan, tukar pikiran, gitu ya, Bang ya, sampai akhirnya menentukan pilihan, Bang. Bagaimana timelinenya sebenarnya? Nah, gini, saya kemarin sudah sampaikan juga banyak pihak ya bahwa cara berpikir kita mungkin agak berbeda nih dengan cara berpikir ketum kita Pak Erick Thohir. Ya, beliau itu adalah cara dan stylenya Eropa gitu ya, di mana beliau tahu betul yang namanya nggak jarang itu yang namanya cuma satu aja pelatih. Oke, yang terkenal satu pelatih, tapi di bawahnya itu adalah tim kepelatihan. Dan Pak Erik itu dengan level beliau yang pernah memegang Inter Milan, dan Inter Milan kita tahu ya, Ya. terbiasa dengan pelatih-pelatih dunia, level dunia gitu ya. Jadi beliau tuh udah terbiasa dengan menangani pelatih-pelatih level dunia. Kemudian beliau juga terbiasa menangani bintang-bintang besar. Kalau kita punya cuma satu pemain Serie A, mungkin Pak Erik itu pernah menangani sampai 90 orang pemain Serie A dengan semua karakter-karakter bagus dan karakter-karakter uniknya semua. Dan ini adalah bintang-bintang besar yang beliau tangani, dan beliau tahu betul bahwa yang namanya di locker room itu, di ruang ganti itu betapa penting. Kalau pelatih sudah kalah di locker room, maka biasanya itu tim itu pasti sudah bubar itu. Tapi kalau locker room atau ruang ganti itu bisa terkontrol oleh namanya pelatih, maka biasanya itu akan bisa berkembang. Dan memang di locker room itu yang namanya pelatih itu punya kepemimpinan yang kuat, betul. Leadership yang betul. Makanya dicarilah leadership untuk locker room. Nah, ketika beliau melihat pemain-pemain timnas kita yang semakin lama kualitasnya semakin baik,
Ini adalah bintang-bintang yang levelnya di atas, jauh di atas bintang-bintang kita di Indonesia. Itu konsekuensi logis dari kita mengambil pemain-pemain diaspora dari Eropa, ya kan? Maka Pak Erik ini berpikir bagaimana kita mencari seorang pelatih yang dihargai kepemimpinannya, yang dihargai leadershipnya, dihargai eh, inilah gitu orangnya, dan itu dihargai oleh pemain-pemain timnas kita yang levelnya makin lama makin tinggi ini, Hmm. ya kan? Maka ini seperti seperti mencari Ancelotti. Ancelotti apakah jago di teknis? Ayo, enggak kan? Tapi Ancelotti jagoan meramu dan melakukan pendekatan-pendekatan emosional, emosi kepada pemain-pemainnya. Ini bisa dibilang apa namanya? Ancelotti atau seperti Zidane. Apakah Zidane jagoan taktis murni itu? Enggak. Tapi jagoan dia punya leadership yang kuat. Nah, Pak Erik ini mencari profil yang kira-kira siapa ya yang dihargai oleh para pemain kita. Maka ketemulah yang namanya Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ini kan kita tahu umur 18 tahun sudah jadi pemain seniornya Ajax loh. Ya. Jangan anggap enteng loh. Kalau sampai orang nggak tahu siapa Patrick Kluivert, duh kacau kita. Dia punya apa ya? Bayangin dia main di Ajax 3 tahun, main di AC Milan, main di Barcelona. Bayangin di Barcelona, dua 257 pertandingan dia, 122 gol dia ciptakan. Wah, bayangkan hebatnya pemain kita ini. Dan lebih hebat lagi apa? Di timnas. Di timnas, dia bertanding sebanyak 79 kali, golnya 40. Artinya apa? Setiap main 2 kali, dia ngegolin. Dan dia rekor pemain timnas Belanda sebelum kemarin oleh Van Persie dipecahkan. Ini sepanjang sejarah ini, ya, sepanjang sejarah. Jadi bisa dibilang dia ini dia masuk pemain timnas Belanda tahun 94 loh. Usia 18 tahun. Sama seperti ketika dia masuk Ajax. Bayangkan pemain muda betul. Jadi kalau di pemain-pemain Belanda ini, pemain-pemain Belanda ya, dia adalah idolanya anak-anak muda Belanda. Idolanya pemain-pemain timnas kita sekarang. Bayangkan pemain timnas kita sekarang masuknya timnas Indonesia. Dia adalah idola anak muda. Semua anak muda Belanda itu pengen seperti Patrick Kluivert. Hmm. Jadi ini seperti kalau kita di teman-teman wartawan, bro. Abangan. Abangan yang jagoan. Kalau abangan manggil, wah, siap. Bener nggak, bro? Lo kalau dipanggil abang-abangan, bro, abang-abangan manggil kita kan siap, bang. Kan gitu, bang. Ini, inilah Patrick Kluivert yang kita yakin dia akan membangun. Tapi dia akan bilang bahwa dia nggak tahu teknikal loh. Ya. Dengan permainan yang begitu indah, Hmm. cetak golnya gila-gilaan, ini kaliber. Nah, tapi Pak Erik seperti itu. Dia tahu inilah tokoh yang dibutuhkan yang bisa menyatukan pemain-pemain timnas kita. Yang makin lama makin unik. Mayoritas pemain timnas kita senior Belanda loh. Ya. Ya kan? Jadi dia ini akan dihormati orang. Dihormati semua pemain. Idola pemain, men. Pemain Belanda mana yang nggak mengidolakan Patrick Kluivert? Nah, tapi Pak Erik tahu dia perlu ditopang oleh orang teknisnya.
Disinilah Pak Erik ketika bertemu dengan Patrick, Hmm. Pak Erik nanya sama Patrick, apakah kalau saya mengajukan asisten kamu oke nggak? Dia oke loh. Hmm. Artinya dia nggak egois, pingin mencari asisten sendiri loh. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita tahu Pak Erik ini kalibernya dia itu, kaliber Inter gitu ya. Dan tapi sebelum gitu, sebelum Pak Erik memilih Patrick, ini Pak Erik ini menjumpai beberapa orang legend-legend bola di Eropa. Beliau ini dari 15 ya, dari 15 nama, Hmm. dia seleksi tinggal 3. Dan dia Oke. tanya ke semua orang-orang ini gimana? Akhirnya lah muncul 3 nama. Setelah muncul 3 nama, bagaimana seleksinya? Udahlah, kita percayakan ke Pak Erik yang levelnya, aduh bos, kita ini nggak ada apa-apanya. Saya rasa kalau orang Indonesia yang sekali berbeliau berhadapan sama pelatih dan dihargai oleh semua orang, itu adalah Pak Erik. Dan pilihan beliau akhirnya ke Patrick. Hmm. Dia tanya ke Patrick, gimana? Apakah ini oke nggak? Patrick bilang, saya siap dikasih asisten oleh Pak Erik. Jadi Pak Erik langsung happy. Satu sisi kemarin misalnya dia eh, dipanggil tanggal 25, datang loh tanggal 25. Pas Natal tuh libur di sana ya. Ya, Yang 2 lagi datang tanggal 27 sama 28. oke. Baru disodorkan. Kalau dari kami asisten boleh nggak? Boleh. Hmm. Pak Erik menawarkan 3 nama. Dia nanya juga, kira-kira kalau Pak Erik maunya yang mana? Hmm. Ngobrol. Jadi betul-betul saling menghargai. Karena Patrick juga kenal yang dia hadapi siapa gitu ya. Pak Erik juga gitu. Nah, dicarilah nama, Pak Erik udah cari juga asisten. Dicari kaliber kuat, secara teknikal jagoan Hmm. yang akan mendampingi. Dapatlah pelatih yang keren, yang meloloskan klub-klub sampai 3 klub itu lolos sampai Eredivisie. Memang namanya masih tersebar-sebar, tapi itulah dia ya. Ada berapa klub yang dia ini dan Hmm. itu dinegosiasikan. Oke, Oke. mau Patricknya. Asistennya mau nggak? Mau. Karena apa? Lebih senior loh, lebih usia ya. Tapi karena Patrick, asisten yang kali berkuat ini pun pelatih Eredivisie, Eredivisie ini pun mau loh. Ada yang bilang, kenapa bukan dia aja? Oh enggak. Makanya saya bilang, cara berpikirnya orang Indonesia selalu berpikir mengenai teknikal. Padahal yang dibutuhkan oleh pemain kita sekarang, ada leadership di sana. Ada kepemimpinan yang akan dihargai pemain-pemain. Makanya saya bilang, tolong kita jangan berpikir seperti kita melihat Indonesia seperti biasa. Ketua umum kita ini kalibernya kaliber Inter Milan. Kita semua menanggapi ini itu. Waduh, jagoan semua. Ayolah, kadang-kadang kita nggak menghargai siapa orang yang kita lihat sebagai ketua umum PSSI. Dan seperti yang saya katakan, coba tunjukkan satu aja langkah Pak Erik selama di PSSI yang salah. Jadi percayakan Pak Erik. Nah, kemudian ditopang lagi satu asisten yang kuat juga. Tapi Patrick juga pernah jadi asistennya Van Gaal. Gitu loh. Jadi ini kita harus berpikir mengenai bagaimana Pak Erik menyusun sebuah tim kepelatihan. Nah, inilah yang dibangun Pak Erik untuk ke depan. Gitu. Oke. Bang, kalau dari preskon Pak Erik ya, Senin kemarin, eh, Hmm, beliau bilang ngobrol dengan atau bertemu dengan Clever itu kan 25 Desember ya Bang, seperti Abang tadi betul. bilang Natal. Tapi ada dari sumber lain juga, Patrick mengakui bahwa dia sebenarnya sudah bertemu, meskipun tidak secara
firm bicara soal pelatih, tapi sudah bertemu dengan Erick Thohir itu ketika Piala Asia di Qatar, Bang. Nah, timeline ini kan menjadi penting. Sebenarnya ketika itu kan Indonesia lagi berjuang di Piala Asia dan masih ada Sinteyong gitu ya sebagai pelatih. Apakah memang Pak Erick sudah melihat ancang-ancang bahwa kita perlu pelatih baru? Makanya kenapa itu bertemu dengan Patrick Kluivert di Qatar? Enggak lah. Dia ketemu banyak orang, bos. Hmm, Dan nggak ada spesifik bertemu khusus untuk masalah kepelatihan, nggak ada. nggak ada. Tapi bertemu Kluivert di Qatar, bener ya Bang ya? Saya nggak tahu, belum Hmm, dapat data saya. Tapi kalaupun ketemu, dia banyak ketemu orang. ya. Ketemu Van Gaal juga ketemu, bos. Ketemu banyak Oh, orang beliau. ketemu Sama Van Gaal Mancini juga. juga ketemu. Ya Bener? Mancini ya. Mancini Iya, maksudnya di Qatar ya. di Qatar juga ketemu Mancini. Bener nggak? Betul. Banyak ketemu beliau. Ya Oke. namanya beliau kan, aduh dia di Eropa dihargai orang. Gitu loh. Hmm, Jadi kalau ketemu-ketemu orang, dia ketemu orang banyak banget. Banyak banget beliau ketemu orang. Dan saya nggak tahu ketemu sama siapa aja. ya. Ya kan? Oke. Menarik juga Bang, kalau tadi Abang bilang juga Pak Erik kemarin sempat bilang ada 3 nama ya Bang ya. Ya, Akhirnya, sebelum akhirnya memilih Kluivert. Mungkin boleh Bang 2 nama lagi karena kan memang ini ya sudah fix nih nama nggak pelatihnya. lah. Kita nggak boleh juga sebut-sebut nama yang nggak enak lah Oh ya. gitu. Atau Tapi ciri-ciri yang Bang pasti ada pelatih yang dia eh, lebih senior. Dilihat, ya. waduh ini mungkin nanti lebih itu. Ada yang memang ketika ditawarkan asisten nggak begitu mau Nggak gitu mau ya. ya. Maunya jadi pelatih Maunya kepala gitu ya Bang ya. dia pelatih dan dia nggak dia mau tapi dia yang pilih asistennya. Oh, oke. Ya. Oke. Oh, yang lebih senior ya Van Gaal tadi ya Bang ya. Bukan, Akhirnya bukan ya. bukan. Maksudnya ada juga yang lain yang dia Oh, ada juga juga. Oke. dia disuruh pilih dan bilang nggak, saya mau pilih asisten saya Oke. sendiri. Jadi 15 terus mengerucut 3 akhirnya Iya. Kluivert ya Bang ya. Ya clever. Oke. Bang kalau pemilihan Kluivert ini apakah memang semata-mata memang keputusan dari Pak Erik atau mungkin Pak Erik bawa nama setelah itu diputuskan di rapat Esko kemarin Bang? Minggu malam ya atau Jumat malam ya kalau nggak salah ya. Pekan lalu. Yang pasti kami percaya dengan Pak Ketum kita. Ya. Udahlah, semua kami kalau udah ngomong kayak gitu ya mau bilang apa bos? Pak Erick itu, hah? Siapa yang bisa berargumentasi dengan Pak Erick dengan Hmm. situasi dengan itu? Dia kenal semua orang, Hmm. makanya saya bingung kita ini ngeremeh-ngeremehin gitu ya. Aduh, kita yang bermain-main di klub-klub dan sebagainya di Indonesia juga kalau lihat Pak Erick mah, aduh, ampun lah. Oke. Jadi Apa bisa di ya. tunjuk deh orang Indonesia yang sekali berbeliau yang pernah ada, yang ngerti Oke. bola dan Ya, punya ya. pengalaman pengaruh bola. Makanya saya kadang-kadang bingung dengan argumentasi ini itu. Enggak, tapi beliau kan orangnya sangat humble ya, jadi nggak mau yang wah saya gini-gini. Enggak, saya aja yang ngomong begini. Ntar lagi dibilang saya penjilat, nggak apa-apa juga. Oke. Gitu. Jadi Bang. tolong Hmm. kita pahami nih, tolong supporter Hmm. paham Pak Erik ini beda dengan yang lain. Ingat loh, Pak Erik datang, kita langsung bisa bertanding dengan juara dunia Argentina. Hei, Anda pernah mimpi ada juara dunia mau bertanding dengan kita di GBK? Hmm. Lupa nih para supporter yang komplain-komplain lupa apa? Masih banyak yang ngerti, sadar, ngerti banget semua. Lupa apa Anda? Siap, siapa yang bisa mendatangkan pemain naturalisasi? Siapa coba? Yang Hmm. kaliber-kaliber ya? Siapa coba? Mimpi-mimpi supporter Indonesia mengenai pemain diaspora, memakai baju merah putih, memakai lambang Garuda di dada. Mimpi-mimpi kita dulu yang kita bikin tuh, Mass Hilger kita kasih merah putih. Hei, Pak Erik yang mewujudkannya. Nah, ini lagi Mas, Ya. asiknya. Ketika Pak Erik pilih Patrick ini, yang Hmm. saya bilang jadi idola semua pemain-pemain Belanda.
Saya tanya, mudah nggak bagi kita nanti untuk negosiasi dan melobi Hmm, pemain-pemain diaspora lainnya? oke. Ada background yang memanggil, bos. Kayak tadi ada abangan yang manggil. Ya. Ada abangan yang manggil pemain diaspora. Hmm. Saya pernah sebut, ditanya sama di podcast gitu, ditanya, kalau pemain ini gimana? Saya bilang udah nggak bisa kalau itu. Hmm. Eh, udah ada lagi harapan untuk bisa kita proses. Karena abangan kita ini, Patrick ini mulai ngobrol sama mereka. Dia mulai bekerja. Makanya tolong hentikanlah bully-bulian Anda. Hentikanlah Anda bilang dia out. Hey, Anda kenal dia siapa? Aduh, kita bukan siapa-siapa, adik-adik. Bukan siapa-siapa. Jauh lah. Jadi, terus terang, kami sangat terbantu dengan adanya dia. Hmm. Karena apa? Selama ini kita pelan-pelan lobby, pelan-pelan lobby. Orang lihat Erick Thohirnya oke, tapi negosiasi lagi. Ini abangan yang manggil, abangan, abang-abang, Hmm. abang-abang pemain yang manggil. Ya, ya. Dua orang dia kan harus berpikir yang lain. Buset deh, abang gue yang idola gue aja, yang bisa menggolkan 45 gol, timnas Belanda, legendnya Belanda, legend loh. Bisa apa nggak tergoda untuk dipanggil gitu loh. Itu artinya Clever sudah ngobrol dengan Ole Romeni dan juga Jairo ya, Bang? Ya begitulah. Ini kita Oke, mau proses cepat. proses ya. Jadi Oke. udahlah, Hmm. kawan-kawan, pemain diaspora kita selama ini yang manggil siapa? Pak Erik bukan siapa-siapa dan bukan yang siapa-siapa pun. Diaspora hadir karena Pak Erik selama ini bukan siapapun. Maaf ya. Hmm. Dan kali ini di samping Pak Erik ada tuh yang namanya Patrick Kluivert. Oke. Mas, mimpi nggak kita punya pelatih diwawancara sama siapa? Hah? Siapa tuh, Bang? Tadi baru diwawancara dia. Yang wawancara itu, aduh, sebentar ya, lupa ini aku tadi. Fabrizio Romano, bos. Oh, oke. Patrick baru diwawancara oleh Fabrizio Romano. Ya. Hah? Pelatih kita kapan pernah diwawancara oleh Fabrizio Romano? Hmm. Di Eropa ini semua heboh. Ya. Semua Eropa heboh dengan kita panggil tim pelatih yang 3 orang ini. Hmm. Heboh semua melihat kelas timnas ranking 129 Hmm. mengundang mereka jadi pelatih. Be, ampun bos. Oke. Bang, tadi Abang juga sempat, memang kita tahu kalibernya Cliver sebagai pemain ya Bang ya. Ya, Tidak bisa kita membantah kalibernya dia sebagai pemain itu. Tapi ketika masuk ke posisi pelatih, kenapa akhirnya Cliver ini akhirnya menjadi sorotan? Karena publik ya atau supporter kita ngelihat bahwa ada rekam jejak di situ Bang. ya rekam jejak Sebagai yang mereka lihat pelatih, kan dia searching-searching kan. ya sebagai pelatih yang memang Ya, dia menangani searching-searching kan. timnas, ya timnas Kurakau dua Nah, kali, searching-searching kan. ya. Ya, karena mereka Itu nggak gimana tahu melihatnya Bang, PSSI Bang? Hmm. cara berpikirnya mereka, cara berpikir Indonesia, bukan cara berpikir Eropa. Oke. Apakah di Kurakau Hmm. pemainnya seperti pemain kita? Hmm. Kira-kira gimana, bos? Ya beda pasti. Nah, Ya. beda kan? Eh, Pemain timnas kita di atas pemain Kurakau. Satu. Pemain Kurakau orang Belanda. Ya, Nah, banyak keturunan Belanda ya. ini semua pemain diaspora nih. Udah. Dan dia didukung oleh pelatih teknis, bos. Apakah di Kurakau dia disupport seperti itu? Oke.
Itu yang membedakan Curacao dengan kita ya Bang ya. Beda. Ada pelatih teknis dua orang tadi yang Iya. dibilang kaliber ya Coba PSSI. atlet, coba saya bilang itu Ancelotti, kalau teknisnya nanti kita ini, ya kan? Oke, oke. Bro, di Real Madrid rata-rata pelatih yang sukses itu bukan pelatih yang jagoan teknis, benar nggak? Lah iya. Nah, kita itu harus berpikir seperti berpikirnya Pak Erik, saya bilang. Jangan pakai ukuran kita untuk mengukur Oke. Pak Erik. Hmm. Nanti kita nangis-nangis, bos. Ini semua, wah ini, itu Kurakawa. Semua berasa sebagai pengamat nih. Hanya ambil sini, udah itu Ya, udah. Hey, ini Pak Erick Thohir, bos, yang milih. oke. Tolonglah kapasitas kita, ketum kita ini Hmm. levelnya seperti itu, bos. Oke. Anda jangan-jangan pernah ketemu sama Cleaver aja nggak pernah. Jangan-jangan Anda Hmm. minta foto lagi. Kasarnya seperti itu. Oke, oke. Pemain mana, bos, di dunia ini yang ketemu Cleaver nggak foto? Oke, Kasarnya iya. begitu. Bang, Tapi kan dia iya. disupport juga sama yang namanya, Alex Pastor itu Bang ya. ya entah siapalah namanya itu, Udah resmi Bang dari ya, PSSI kan, Alex ya Pastor kan, dan Denny Lanzar itu kan. betul. Ya, Keren-keren nggak? ya, Hah? Keren-keren nggak? ya. Keren, bos. Terus kalau kita, kalau nggak keren, kalau udah sekeren itu, masa Anda ragu lagi? Baru ada yang bilang, kenapa nggak Alex Pastor aja yang jadi Pelatih. headnya? Ya. Nah, ini cara berpikir kita Hmm. selalu berpikir yang teknis itu yang harus jadi head. Head coach. Oke. Karena kita berpikir cara Indonesia. Hmm. Ayolah berpikir kita, ketum kita ini siapa? Cara berpikir dia, cara berpikir Eropa. Yang melihat Hmm. leadership itu, dan dia lihat sekarang ini anak-anak kita ini butuh itu. Apalagi nanti masuk pemain-pemain baru, bos. Ya. Nanti makin unik-unik nih pemain-pemain. Ada lagi beberapa, udah tinggal nggak hanya dua itu, ada lagi nih. Udah Ada mau lagi? nih. Iya, ada lagi kiper lah, kabarnya lah, inilah kabarnya lah. Waduh, banyak masuk. Waduh, banyak spill ya. Udah, Oh, kiper kita udah jadinya ada lupakan ya Bang sekarang, ya. kita maju sekarang ke depan. Oke, oke, oke. Emil jadinya oke Bang. Nggak tahu. Oh, enggak. Bang, satu lagi Ya, Bang ya, soal ya, sorotan dari masyarakat ini saya harus bertanya ke PSSI karena memang ya, bagaimana PSSI menyikapi atau melihat apa sorotan yang ada di masyarakat. ya, Satu hal yang selain ada rekam jejak yang jadi sorotan adalah soal latar belakang ya Bang ya. ya, Latar belakang pribadi dari Patty Clifford yang ya. diduga ya, saya ini memakai kata diduga Bang. Diduga terlibat hutang gitu ya. Bahkan lebih ekstrem lagi ada hubungan dengan judi gitu ya. Apakah Hmm. memang PSSI sudah mengecek background atau latar belakang dari Kluivert sebelum menunjuk, termasuk latar belakang kehidupan pribadinya gitu? Gini, ini juga para pembuat hoax tolong berhenti. Ya, kalau dia pernah match fixing Ya, untuk judi, pengaturan skor, judi, jadi bandar judi atau apapun namanya, pasti sudah di blacklist oleh federasi dia ataupun UEFA atau FIFA. Ada nggak? ya. Jauh ini belum ada ya. Ya kalau nggak ada, berarti nggak ada urusan untuk urusan yang namanya match fixing atau apapun Hmm. namanya. Hmm. Kalau judi saya nggak ada urusan-urusan ya mas ya. Di Eropa kan beda ya judi dengan di kita ya. Ya. Dan satu hal apa? Dia itu di blackmail, dikriminalisasi, dikriminal. Hmm. Dia di apa namanya lawannya kriminal loh. Ya. Apa Dia tuh Bang? saksi itu. Ya. Ceritanya mungkin boleh di Ya share Bang. nggak perlu lah. Bagi Hmm. kita apa? Yang penting dari sisi pertandingan Ya. dia tidak pernah di blacklist oleh Federasi Belanda, UEFA atau Oke, FIFA. Bang. Oke. Karena nggak pernah terlibat di match fixing dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Oke.
Udah clear secara Jadi pelatih. ya itu landasan PSSI ya jadinya Bang Loh, ya. clear secara sepak bola. Sepak bola loh kita ngomongnya. Ya, ya. Clear di urusan pertandingan-pertandingan. Hmm, Bersih untuk semua pertandingan-pertandingan. Tidak ada semua itu. hmm, Kalau ada, pasti sudah di blacklist. ya. Enggak, tolong hoaxnya berhenti. Oke. Makanya Mas, kami bingung. Sangat bingung. Kenapa sekarang seperti ada usaha menghancurkan timnasnya kita? Oke. Dia belum pelatih, bahkan kontrak belum dibuat, Hmm, ya. ya. Kontrak belum dibuat karena Pak Erik itu orangnya punya etika, nggak mungkin buat kontrak sebelum yang lama selesai. Oke. Udah diserang dan disuruh out. Hey, nilai nanti dong. Satu, jadi ada usaha untuk menghancurkan timnas Indonesia. Oke. Yang kedua, kemarin sampai hari ini ada pemain diaspora yang diserang ribuan, Hmm, hmm, ribuan menyerang pemain diaspora kita. oke. Jadi mereka ini ingin menghancurkan timnas merah putih. Demi Hmm, siapa? Demi siapa? Anda pecinta timnas atau pecinta siapa? Siapa? hmm, Apakah Anda ante-ante asing yang mau menghancurkan merah putih timnas kita? hmm, Kenapa Anda mau hancurkan pemain diaspora? Supaya dia nggak mau lagi ke Indonesia? hmm, Itu tujuan Anda? ya. Supaya pemain diaspora yang lain yang bakal masuk takut? Nggak mau lagi masuk jadi diaspora? Hmm, Maaf, kalian-kalian tuh jahat, Mas. Jahat. hmm, Nggak punya kebanggaan merah putih. oke. Siapa yang Anda bela? Merah putih? Atau siapa? Kasian. Bangga Indonesia kita. Bangga kita Hmm, topang bangsa kita. hmm, Anda coba-coba hancurkan. Anda serang pelatih baru. Padahal belum jadi pelatih, belum sign juga. Baru hmm, sign, baru diumumkan kan? ya. Anda serang pemain diaspora. Tujuan Anda apa? Kecuali mau menghambat dan menggagalkan timnas Indonesia. Hentikanlah usaha Anda menghancurkan Indonesia. Anda orang Indonesia, bukan ante-ante asing. Hmm, Ya, tolong jangan lagi coba-cobalah. Ini bangsa kita merah putih. Apa Anda bangsa lain? hmm, Anda pecinta timnas atau pecinta siapa? Bukan. Tolong hentikan usaha Anda menghancurkan merah putih dan menghancurkan timnas Indonesia dengan menyerang-nyerang pelatih yang baru dan hmm, menyerang-nyerang pemain diaspora. Jangan coba-coba. oke. Jangan jadi ante asing. Hmm, hmm, Ya, sedih kita Mas oke. melihat tadi malam ribuan orang menyerbu pemain diaspora kita. Ya. Nggak punya hati merah putih sama sekali. Kita harus mungkin ya memberikan kesempatan ke Clivert termasuk kedua asistennya Bang ya, Ya, dan Alex kembali Mas Pastor ingat. dan Denny Lanjat ya. Dan kembali ingat, Hmm, apakah selama 2 tahun ini hmm, ada langkah dari ketum kita Pak Erik yang salah? hmm, Sebutkannya satu. hmm, Ingat, program kita bagus. U17 kita lolos, bos. AFC. U19 kita lolos AFC. hmm, Putri kita juara. Artinya semua pelatih timnas ini kasih kontribusi untuk bangsa kita. Artinya programnya benar. hmm, Semua. Kalau tadi cuma satu yang jalan, bolehlah. Ini ya. semua. Kenapa Anda nggak percaya sama PSSI? Kenapa Anda tuduh kami mafia? Enggak.
Hentikanlah tolong. Mulai hari ini tolong hentikan. Kita Hmm. maju ke depan. Kita maju ke depan. Ya, tolong. Kalau Anda memang cinta merah putih, cinta timnas, tolong hentikanlah semuanya sekarang. Ayo kita maju ke depan. Mari kita move on untuk Hmm. merah putih bangsa kita. Udahlah, gitu Mas. Ya, oke, Bang. Benar tadi pembahasan juga soal Alex Pastor dan Denny Lanzat ya, Bang ya. Yang kita tahu memang kapabilitasnya di Eredivisie juga terutama Alex Pastor ya sudah diakui gitu. Tapi juga keduanya mungkin akan dibantu dengan dua dua asisten pelatih lokal ya, Bang ya. Gini, Mungkin bisa dijelaskan, Bang, soal ini. nanti ada lagi untuk Hmm. lokal dua itu untuk di senior. Oh, dua untuk senior. Heeh. Baru nanti ada di U23 kan? Ya, betul. Oh ini lokalnya akan banyak lagi Asistennya. asistennya. Oke. Apakah Alex Pastor dan Danny Lanzar ini akan jadi head coach di U23, Bang? Bukan, tetap asisten. Tetap asisten juga. Head Iya, coach-nya tetap Kluivert juga ya, tetap U23. Clifford. Oke. Mhm. Nah, untuk yang asisten lokal itu apa di senior juga ada, Bang? Atau di U23 aja nanti? Senior ada dua. Ada dua. Heeh. Di U23 lebih banyak lagi. Oh, di U23 lebih banyak lagi. Oke. Iya. Oke. Udah bisa di-spill dulu, Bang, namanya, Bang, yang Oh belum, lokal. kami belum seleksi yang lokal. Oh, belum ya? Belum. Oke, oke, oke. Tapi yang pasti gerbong sebelumnya tidak ada lagi yang masuk ke pelatihan sekarang ya, Bang ya? Yang mana nih? Yang gerbong sebelumnya, di asisten-asisten sebelumnya dari Oh Sintayong. bisa aja kalau ada lokalnya kan? Kenapa enggak? Oke, ya, Punya kesempatan kok yang lokal. oke. Kalau yang Korea kan itu satu paket sama yang Ya, sebelumnya. betul. Tapi kalau kayak Coach Nova, itu Oh masih itu punya bisa kesempatan. saja. Ya, karena dia juga pelatih U17 kan ya, Bang ya? Iya bisa aja semua. Bisa aja. Kenapa enggak? Oke, Jadi ini kesempatan juga bagi pelatih kita belajar belajar. dengan mereka yang jagoan-jagoan ini. Ya, oke, oke, oke. Asistennya aja udah levelnya gimana coba? Hmm, Hah? Ada nggak di Asia Tenggara levelnya hmm, itu asisten loh? ya. Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Dengan Pastor itu ya, Iya, asisten belum semua. nggak ada kan? Asia Tenggara ya, betul. Bandingkan asisten itu dibandingkan sama heads-nya. Ada Hmm, nggak? Nggak ada. Di Asia lawannya siapa? ya, Artinya kita serius loh. Ini menunjukkan kita sangat serius. hmm, Kita sangat serius. oke. Nggak main-main. Gampang. Nggak ada main-mainnya ini. Oke. Dan Termasuk tolong ya. cara berpikir kita. Hmm, Wah, kan lebih jago asistennya secara teknis. Ya udah kalau gitu dia aja head coach-nya. Jangan berpikir cara Indonesia. oke. Berpikirnya itu gaya Eropa gitu loh. Hmm, hmm. Oke, ya PSSI nunjuk Kluivert, saya juga yakin tidak akan ada keputusan yang main-main, apalagi kita menghadapi 4 laga krusial ya Bang ya, Ya, di kualifikasi Piala Dunia nanti. Dengan masuknya Kluivert dan juga gerbong asisten pelatihnya, ekspektasi ini sepertinya lebih tinggi dari pelatih sebelumnya, dari Sintayong dan gerbongnya gitu Bang. Bagaimana PSSI melihat hal ini, Bang? Apakah memang sudah sepatutnya supporter memiliki ekspektasi yang tinggi karena Abang bilang tadi sekelas Kluivert, asistennya pun dengan kredibilitas yang bagus di Eredivisie dan lain-lain. Apakah kita wajar untuk memiliki ekspektasi yang tinggi? gini. Ini kadang-kadang orang lupa. Hmm. PSSI itu targetnya tahun berapa sih sebenarnya lolos Piala Dunia? Sekarang. Sebenarnya enggak. Oh, bukan 2026 jadi Sebentar target. dulu. Oke. Sebenarnya enggak. Kan Hmm. nggak pernah secara resmi loh. Secara resmi. PSSI mengatakan tahun 2020 kita target Piala Dunia. Ada gitu. Resmi loh. Resmi. Apakah di kontrak pelatih sebelumnya ada target Piala Dunia yang kami pernah umumkan? Nggak ada ternyata di kontraknya. 100. Peringkat FIFA 100 di kontraknya. Iya. Tapi ekspektasi kita kan naik terus. Ya. Wajar.
ekspektasi naik terus. Wajar juga Pak Ketum itu pengen untuk Piala Dunia 2026. Siapa yang nggak pengen? Saya juga pengen. Ya. Kan kita ngomong kepengenan ini. Hmm. Tapi dari target kontraknya pelatih sebelumnya itu ada gitu. Cuma ketika kita punya pemain timnas, loh gini Mas, waktu kita sebelum lolos round 3, Hmm. apakah kita kebayang lolos round 3? Ya. Enggak, Ya. enggak. Jangan bilang iya, enggak. Dengan kualitas pemain kita yang seperti itu. Tapi ketika kita mulai berhasil mengambil Ijes, Hmm. berhasil mengambil Tom Hai, Ya. berhasil mengambil Ragnar, naik nggak? Baru naik, Mas. Barulah kita masuk ke round 3. Hmm. Andaikan Tom Hai nggak dapet sama Ragnar sama Ijes, mungkin kita nggak menang juga lawan Vietnam. Vietnam. Orang lawan Filipina kita juga seri satu satu kok di Ya. Filipina, bener nggak? Betul. Lawan Vietnam kita berapa di Indonesia, Mas? 1-0. Kosong. Setelah itu naik ekspektasi kita kan. Ya. Kalau kemarin Tom Hai sama Ragnar sama Ijes nggak dapat, kita berapa lawan di Vietnam kira-kira? Ya, mungkin ceritanya beda ya. Beda cerita. Tapi karena dapat, wajar. Kami pun pingin ekspektasi naik dong. Hmm. Ini kita kadang-kadang lupa amat seperti proses ini. Gara-gara mereka lah kita bisa akhirnya lolos ke round 3. Hmm. Benar nggak? Ya. Tanpa mereka kita berani mengatakan kita target segitu. Enggak lah. Jujur lah kita. Ya nggak? Nah, orang sama Irak aja kita dibantai 4-0 ya atau 4-1 Yang di ditandang Irak. tuh 5-1. 5-1. Ya. Benar nggak? Lawan Irak terakhir kita berapa di Indonesia? 2-0 ya. Kalau nggak salah. Kosong. 2-0 ya. Tapi kan pemain kita masih pemain belum masuk yang lain-lain kan? Ya. Tapi ketika masuk, naik kan? Nah, sama juga, Mas. Hmm. Ekspektasi naik terus. Oke. Secara resmi, nggak begitu. Makanya tadi ada itu bikin, wah, Ketum ngomongnya Piala Dunia. Aresna Ya. mengatakan enggak. Hmm. Lah, kita kan sesuai dengan pertumbuhan pemain timnas kita. Benar nggak? Hmm. Di round 3 kan nambah lagi tuh. Ya. Mes, Eliano, Eliano ya. Kevin Dix. Ya. Naik lagi dong kita. Betul. Nanti dapat lagi nih. Pas Maret ya. Oleh, Hmm. misalnya berikutnya dapat lagi. Naik lagi nggak? Naik lagi. Jadi secara resmi PSSI targetnya bukan sekarang. Tapi karena kita tambah pemain kita, ekspektasi naik. Ekspektasi Hmm. wajar kita pengen Piala Dunia. Aku pun pengen, mau semua juga pengen. Bener Hmm. nggak? Hmm. Jadi dong jangan dipecah-pecah nih. Hmm. Ya, jangan, wah ini bohong nih. Oh, secara PSSI secara resmi enggak. Coba bilang iya, bener nggak? Oke. Karena kan kalau kita ngomong Piala Dunia kan berarti udah jauh-jauh hari dong kita targetin. Hmm. Ya. Kan enggak, Mas. Kita kan target naik kenapa? Loh, siapa yang bisa menjamin Hartu per berapa 3 bulan sekali kita nambah pemain 2 orang? Hmm. Bener nggak? Nah, kalau Hartu nggak dapat pemain-pemain itu, emang kita punya ekspektasi? Hmm. Nggak punya. Ya sekarang ekspektasi. Artinya kita bicara ekspektasi. Sama. Supporter pingin, kita pun pingin. Hmm. Hmm. Makanya kita nggak mau kehilangan kesempatan. Gitu loh, Mas. Oke. Ya biar clear nih. Ya. Kan jadi Betul. pertanyaan, wah kok beda? Bukan beda. Hmm.
karena kita berubah terus nih. Pak Ketumnya ya tadinya kan dia sebelum dapat sebelum dapat pemain naturalisasi masuk round 3 kita langsung ngomong bahwa kita bakal lolos. Oke, Enggak kan? oke, Jadi ekspektasi naik terus. Sama, ekspektasi kita naik terus juga. oke. Andaikan Hmm, nanti kita lolos Piala Dunia, dapat lagi pemain lagi lebih hebat-hebat lagi. Kita pengen ekspektasi naik lewat grup nggak? iya, meningkat Iya terus kan? ya, betul. Ya, naik terus ekspektasinya bos. Gara-gara ada penambahan-penambahan pemain. Hmm, Bukan jauh-jauh hari kita mengatakan lolos Piala Dunia. Nggak ada. oke, Tapi dengan tambahnya pemain kita, wajar kita nambah ekspektasi. Wajar kemarin kita pingin menang lawan Cina. ya, Bener nggak? Ya itu karena lihat kaliber pemain kita. oke, oke, Gitu loh. oke. Clear ya? Ya, Oke. kalau untuk debut ya Bang ya, berarti Ya, untuk Kluivert dan asistennya ini kemungkinan eh, punya waktu 2 atau 2,5 bulan lah ya, menjelang debut lawan Australia. ya. Nah, apa langkah-langkah yang akan dilakukan Kluivert dan juga dua asistennya nanti untuk mempersiapkan apa, tim ya Bang ya, untuk menjelang lawan Australia ini Bang? Saya rasa kembali lagi. Nanti dia akan bisa sampaikan apa yang akan dilakukan. Hmm, Kan tanggal 12 dia akan datang kan? betul. Tanya aja. Hmm, Apa yang akan dilakukan? Biarkan itu bagian dari pelatih yang akan menjelaskan apa yang akan dia lakukan. Apa bagian dari strateginya. hmm. Gitu loh. Tapi itu sudah disampaikan kemarin waktu tanggal 25 ketemu Ketum kan? Udah. Tapi kan dia biar nanti teman-teman tahu. Langsung dari Oke, mulutnya langsung lah. oke, oke. Termasuk lawan Australia Bang ya, praktis kan Ya. cuma punya 4 hari nih, Iya, pelatih dan asisten pelatih. betul. Gimana PSSI melihat ini kan waktunya harusnya sempit sekali ya Bang ya dengan pelatih baru, dia juga pasti perlu pengenalan ke pemain, adaptasi dan lain-lain gitu. Bagaimana melihatnya Bang? Bagaimana kesempatan Eh kita nanti lawan Australia misalkan? ya, kita yakin dia mampu untuk membangun chemistry pemain-pemain lah. Makanya kita pilih dia kan. Hmm, oke. Jadi dilihat nggak ada kendala perkara adaptasi, komunikasi, itu dirasa sudah akan terselesaikan ya Bang ya? Selesaikan lah dengan baik. Dan kami yakin pun dia akan bisa sangat bicara dengan pemain-pemain yang ada di dia bermain di liga gitu ya. Ya, Dengan Rizky Ridho gitu. ya, Pasti bisa. oke. Dengan Asnawi pasti bisa bicara dia. Dengan Arhan ya kan. Oke. Nah, berarti PSSI juga yakin ya bahwa Kluivert tidak akan menciptakan segregasi antara pemain diaspora Enggak dan lah. pemain lokal, Enggak. ya karena dia datangnya dari Belanda gitu ya Bang ya, mungkin ada Enggak lah, enggak. kecenderungan dengan diaspora, Enggak. nggak melihat ancaman seperti itu Bang untuk Enggak. pemain-pemain Liga 1 misalkan dan Enggak. pemain abroad. Nggak ada ya. Enggak lah. Oke. Jadi akan di treat ya sama seperti pemain timnas misalkan seperti itu. Iyalah, semua pemain timnas sama aja. Oke. Jadi nggak ada Memangnya aturan. Nah, memangnya Patrick Kluivert gimana? hmm, hmm. Ya Oke. kan? Termasuk juga pemain-pemain, ada beberapa pemain yang mungkin akan comeback ya Bang ya. Elkan Bagot, Ah, itu nggak tahu, Ramdhani. tergantung pelatih. Itu Kita belum tergantung tahu. pelatih ya. Itu ada Iya, kemungkinan mungkin yang sebelumnya mungkin dicoret, ada kemungkinan comeback ya Bang ya. kita lihat nanti. Aku nggak, itu kita lihat bagaimana pelatih. Oke. Dan itu diberikan kebebasan semuanya ke pelatih Bang. Pemilihan pemain, eh, Pastilah kita strategi akan dan lain-lain kita gitu. akan buat hal yang sama sebelum dan sekarang. Hmm, hmm, oke. Kalau dilihat Bang ya, motivasinya Kluivert dan juga apa ya, semangatnya, dia selalu berbicara, bahkan kumparan sudah wawancara dengan Kluivert 2 bulan lalu gitu ya Bang ya. Dia yakin banget bahwa Indonesia ini punya kualitas buat lolos ke Piala Dunia
Gitu. Ya, Apakah memang optimisme itu yang menjadi salah satu kunci ya Bang ya? Meskipun Abang tadi sudah menguraikan panjang lebar terkait apa latar belakang pemilihan Kluivert dan lain-lain. Apakah juga itu menjadi salah satu keyakinan ketum ya Bang ya terkait keyakinan Kluivert ini Bang? ya itulah pelatih harus yakin kan. Kalau pelatihnya nggak yakin gimana kita? Iya, Ya kan? betul. Kalau pelatih sampai nggak yakin, ini kita bakal kalah ini. Waduh, Hmm, pusing dong kepala kita. oke. Kita kan gini mas, di klub-klub kita aja kalau kita klub kita walaupun rendah, ya lawan klub yang kuat banget pun kita akan bilang kita akan usahakan dapat poin kan gitu kan? Pasti gitu mas akan bilang kita ini berat nih, kita pasti kalah ini. Hmm, hmm. Ya namanya leader ya nggak kayak gitu. Kalau leadernya juga mengatakan bahwa kita pasti kalah, ya udah pastilah pemainnya pun pasti udah kalah ini main-main aja yuk kan gitu Oke. nggak mungkin menang gitu. Ya, karena ya tadi Abang bilang bahwa PSSI tidak menetapkan target untuk lolos Piala Dunia 2026 gitu ya Bang. Ya. Tapi tetap pelatih juga akan ya tadi tidak akan main-main, tidak akan memandang Gini mas remeh atau gimana. gini Ya. kembali lagi ke frame kita. Hmm. Secara resmi PSSI bukan targetnya itu, Ya. tapi secara ekspektasi ya itu Oke. ekspektasi nih mas, Ya. ya kan? Ya. Maksudnya pelatih Kluivert dan gerbongnya dan asisten Udah pelatih juga tahu sudah tahu ekspektasi itu kita, Bang ya. Sudah udah tahu tahu itu ya. ekspektasi kita, iyalah. Oke. Oke. Dan tinggal kita lihat bagaimana mereka menerjemahkan itu ya Bang ya. Nanti di Betul, lapangan ya Bang ya. betul. Menarik mungkin melihat ya tadi rekam jejaknya Kluivert sebagai striker tajam gitu ya Bang ya. Haus gol Ya, dan lain-lain gitu. Apakah PSSI melihat juga secara teknis ya Bang ya akan ada ya. perubahan permainan nanti di timnas kita? Apakah akan lebih bermainnya secara terbuka dan lebih menyerang gitu Bang? Apakah Ya melihat itu kemungkinan pola itu? permainan dia lah. Kita nggak bisa campur. Nanti bisa tanya lagi nanti tuh. Ketemu sama dia gimana? Tanya aja sama dia. Hmm, 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 hmm. Oke, apakah memang itu jadi pertimbangan juga, Bang? Ada perubahan gaya dari sebelumnya dengan sekarang. Oh, Kluivert ternyata lebih menyerang, lebih terbuka. Apakah memang itu jadi pertimbangan juga dari sisi teknis dari PSSI? Pasti bukan dari sisi itu, Mas. Kebiasaan para pemain kita. Oke, Benar nggak? ya. Mereka main biasanya bagaimana akan Hmm, berpengaruh kan? Ketika dia main hmm, nanti kan berpengaruh juga. oke, Gitu. oke. Ya, menarik melihat revolusi ini mungkin nanti ya, Bang ya, yang akan Iya. dibawa Kluivert lawan Australia, Bang. Oke, Bang, sebelum berakhir gitu ya. Ini pertanyaan penutup. Mungkin tadi di awal Bang Arya sudah menjelaskan bahwa keadaan sepak bola kita seperti ini gitu ya. Dalam tanda kutip tidak sehat, termasuk Bang Arya juga kena doxing gitu ya Iya. setelah dengan di media sosial maksudnya. Bagaimana menanggapi kejadian ini, Bang? Mungkin apa yang sekarang dirasakan dan apakah memang sudah menyiapkan langkah-langkah ke langkah hukum atau seperti apa? Langkah hukum ya lagi siap-siap. Sisi lain kami kebetulan ini FIFA punya program untuk menghentikan head speech di sepak bola di seluruh dunia. Jadi kita akan sedang saat ini lagi bekerja sama dengan FIFA. Hmm, Kami lagi sudah mulai bangun komunikasi untuk hal-hal yang seperti ini. ya, Dan kita mau mengembalikan sepak bola itu seperti ini, kembali kepada asal muasalnya. oke. Ada unity-nya, ada football family-nya, gitu ya, ada sportivitasnya. Jangan bangga mampu ataupun bangga kalau orang-orang bola didoxing. Jangan bangga. Berarti Anda bukan pecinta sepak bola. Hmm, Nggak mungkin. Nah, orang-orang seperti ini lebih baik jangan di sepak bola deh. Ya, jangan di sepak bola. Ya, kasihan banyak orang didoxing dan sebagainya untuk apa? Ya, niat kita baik kok di sepak bola. Tulus kok di sepak bola.
Ya, ini tolong dihentikanlah, hentikan head speech lah di sepak bola. Udah, udah letih kita. Hmm. Janganlah, ya, nggak boleh lah. Kita pingin semua. Kalau dikritik silakan kritik, bukan menyerang babi buta dengan head speech dan sebagainya. Jangan sampai doxing, jangan. Itu bukan sepak bola. Masuk untuk laporan polisi itu sebenarnya memang sudah disiapkan atau memang hanya ya ancaman dulu gitu ya Bang ya. Kalau misalkan memang Siapa? lanjut benar-benar. Enggak. Tadi udah ngobrol kita di PSSI. Oh ya, Udah oke. Jadi memang benar langkah serius ini Bang ya. serius. Karena memang untuk ingin menghentikan itu tadi head speech itu. Termasuk Hmm. Oke. Oke. Tapi itu kan akunnya akun-akun anonim tuh Bang, kebanyakan Bang. negara punya alat kan. Oh gitu. Loh ini timnas Indonesia kok. Hmm. Ini timnasnya Indonesia. Hmm. Punya negara ini, punya rakyat nih semua. Ya. Dijaga kok semua. Hmm. Semua Hmm. menjaga loh. Hmm. Jadi jangan seperti itu. Oke. Anonim-anonim kan negara punya alat kok. Ya. Tinggal kami capture semua. Hmm. Ya kita serahkan aja kepada negara. Oke. Oke. Oke, Bang, sebagai penutup mungkin eh, dengan kehadiran Patrick Kluivert dan juga ada asisten pelatihnya, eh, harapan PSSI apakah memang meminta supporter untuk mendukung, melihat kinerjanya seperti apa gitu ya? Ya Ya, kalau nanti sudah bekerja mungkin ya kalau ada kritik silakan gitu, Bang. Atau silakan. apa harapan Abang Jangan terkait bikin, supporter nanti? jangan bikin apa namanya hoax-hoax, Hmm, bahkan menyerang dia. ya, Gila apa orang kerja aja belum kok udah diserang. hmm, hmm, Ya, latar belakang kalau dia punya latar belakang yang jelek, udah pasti di blacklist jadi pelatih di Belanda, UEFA dan mana-mana FIFA. Udah pasti. Ini hmm. enggak bersih dalam urusan sepak bola. Oke. Ya, Oke, oke. Mungkin ada pesan-pesan untuk juga pemain timnas mungkin Bang dengan apa kehadiran pelatih baru ini Bang. ini mudah-mudahan jadi sebuah gairah baru bagi kita. Kita bangun sepak bola kita lagi. Hmm, Ya, kita harapkan hal yang besar. Ekspektasi kita bertambah terus. Ya, jadi ayo kita bangun timnas kita dengan hal-hal yang baik dan kita bikin lingkungan yang baik untuk timnas kita. Itu. Jadi Oke, semuanya untuk merah putih. oke. Semuanya demi Merah Putih, semuanya demi timnas Indonesia. Kita juga Ya, berharap bahwa Patrick Kluivert dan juga Alex Pastur, Daniel Lanzard dan mungkin nanti dua asisten lokal kita bisa memberikan kontribusi positif tentu saja untuk ya, timnas Indonesia ya Bang ya. ya, Eh, Sehingga mungkin ya bisa menorehkan sejarah atau prestasi lainnya. Terima kasih sekali lagi ya, anggota Esko PSSI Arya Sundilingga sudah hadir bersama Kumparan. Terima kasih Bang Arya, ya. sehat-sehat selalu. Terima kasih.